Satuan Tugas Operasi Damai Kartans menangkap 4 orang yang diduga terlibat penembakan pilot pesawat Smart Air di Bandara Korowai, Batu, Bovendigul, Papua Selatan. 2 diantaranya diklaim terbukti bagian dari pelaku penembakan. Pemirsa, keempat orang yang diamankan diduga merupakan bagian dari 20 orang yang melakukan penyerangan terhadap pesawat Smart Air yang baru saja mendarat. Keempat anggota KKB ditangkap di Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 dari 4 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam aksi penyerangan itu, pemirsa. Berdasarkan keterangan saksi dan penumpang yang selamat, terdapat 3 sampai 4 senjata api laras panjang yang digunakan pelaku untuk melakukan serangan, di mana pelaku lain menyerang menggunakan beragam senjata tajam. Akibat penyerangan ini, pemirsa, pilot dan co-pilot Smart Air meninggal dunia akibat luka tembak, sementara 13 penumpang berhasil selamat dengan melarikan diri ke hutan. Semoga peristiwa tersebut tidak lagi terjadi ya. Insiden yang menimpa pilot memang bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya memang keberadaan pilot dinilai sebagai representasi kehadiran negara. Oleh karenanya negara diminta hadir melindungi dan menjamin keamanan tugas pilot. Berikut cuplikan dialog rekan kami Herjuno Syahputra dengan pilot senior Kapten Rudi Roro dan pilot sekaligus ASN Kejaksaan RI Hendrik Clinton Hutapea dalam program Sindo Sore. Di daerah konflik, plus juga adakah Anda melihat unsur kelalaian dari negara melindungi warganya, Cap? Saya kira ya wajib, negara harus sangat wajib melindungi, apalagi itu akses vital ya, untuk pembangunan masyarakat ataupun di sana itu, dan di dalam aturan pun itu ada peraturan yang wajib negara melindungi. Saya pikir kalau masalah hukum nanti Pak Jaksa Kapten Hendrik bisa menjelaskan itu masalah hukumnya. Tapi wajib negara melindungi seluruh anak bangsa, itu wajib. Apalagi di daerah 3T seperti itu ya. Oke. Saya pikir wajib. Jadi tidak ada rumusnya dikatakan bahwa ada kelalaian atau apapun. Ya, baik. Saya ke Kapten Henry, Cap. Kalau kita bicara negara hadir seperti itu ya, Cap ya. Pilot kan mereka bertugas sebagai tadi penyambung antar pulau ya melalui udara. Plus juga kerap kalau ada kejadian pilotnya yang kadang ya, Cap ya, yang jadi sasaran misalnya kesalahan gitu, dituding. Nah, sekarang pilot jadi korban. Apakah kita juga berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada negara, Kapten Henry? Oke, sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa juga kepada keluarga yang ditinggalkan dan rekan-rekan satu profesi pilot yang tentunya mengalami duka yang mendalam ya, karena kejadian seperti ini sebetulnya penembakan itu bukan sekali 2 kali terjadi, dan ini akhirnya sangat sedih merenggut nyawa gitu ya. Dan kemudian saya di sini juga bicara melalui mengatasnamakan instansi atau organisasi tertentu. Saya secara pribadi yang mengamati, dan juga saya memang pernah menjadi inspektur penerbangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Saya berpendapat bahwa memang yang dibilang Kapten ya itu benar gitu. Memang negara itu harus hadir dan memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana pada pasal 323 di bagian keamanan penerbangan nasional, Menteri bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan nasional. Tentunya bukan Menteri secara langsung, Menteri punya dirjen, yaitu Dirjen Perhubungan Udara. Kemudian Dirjen juga punya direktorat lagi yang memang beririsan dengan hal keamanan penerbangan gitu. Dalam hal ini Direktorat Keamanan Penerbangan, dan kemudian sebagai penyelenggara bandar udaranya adalah Direktorat Bandar Udara. Jadi memang kejadian ini menurut saya ya harus evaluasi penuh ya, dan ini nggak bisa terulang lagi, karena mau sampai kapan bandara yang sudah tersertifikasi internasional tapi masih ada kejadian seperti ini. Artinya
bandara tersebut belum certified untuk melakukan kegiatan penerbangan. Koreksi jika saya salah ya. Oke, Cap, saya ke Cap Rudy lagi. Cap, kalau kita bicara infrastruktur, kan disebutkan tadi sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 ya, Cap, 2009 plus juga aturan internasional ICAO yang saya baca bahwa pilot sebagai pengembang tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya. Anda melihat bahwa kejadian ini juga ada unsur bahwa infrastruktur kita yang tidak layak dan akhirnya ya tadi sistemnya rusak dan jadi korbannya sipil gitu. Cap. Ya. Setuju, betul seperti itu. Jadi memang ya kalau saya bilang secara pribadi, jadi setengahnya pemerintahnya setengah hati untuk melayani masyarakat. Oke. Jadi harusnya infrastrukturnya harus dibangun dulu. Sebenarnya infrastruktur bukan masalah biaya aja, tapi adalah sistem yang harus dibangun di sana. Bagaimana informasi itu bisa dapat diberikan. Jadi salah pengertian kalau infrastruktur itu melulu hanya masalah investasi yang besar, tidak. Okay. Tapi bahwa kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan di sana, dimanapun yang ada di daerah pedalaman, itu benar-benar harus dilakukan dengan serius. Jadi ini bukan hal yang sepertinya betul seperti Kapten Hendrik bilang tadi. Ini bukan baru terjadi kemarin. Sebenarnya sudah berapa dekade terjadi usaha-usaha penembakan. Tetapi inilah korban nyawa yang terjadi selama sekian dekade terhadap pilot Indonesia. Jadi dan itu juga sangat tragis buat kami. Saya pikir disinilah perlindungan itu harus ada. Pemerintah harus hadir dari sisi manapun, baik dari keamanan maupun dari Departemen Perhubungan, sisi ke Dirjen Perhubungan Udara. Jadi semua sektor harus ikut terlibat di dalam untuk penanganan keamanan ini. Karena kalau kita putus, bisa dibayangkan gimana urat nadi yang putus. Ya. Jadi itulah yang perlu yang perlu disadari, yang harus benar-benar ditangani dengan serius. Tapi Cap, kalau bicara penanganan di tempat yang memang resikonya tinggi seperti Papua, Cap Rudy, harusnya seperti apa? Warning atau mungkin... Pemirsa, tidak hanya perwakilan pilot, putra pilot Smart Air, Kapten Egon Erawan, meluapkan rasa harunya, rasa luka dan rasa marahnya akan tragedi yang dialami sang ayah dan rekan kerjanya. Kemarahan itu, kemarahan yang diungkapkan lewat catatan di akun media sosialnya, pemirsa. Saya bacakan untuk Anda, ini yang diupload di Facebook. Saya adalah anak dari Kapten Egon Erawan. Dengan hati yang hancur, saya menyampaikan rasa penyesalan dan kemarahan yang mendalam atas tragedi yang menimpa bapak saya dan Kapten Baskoro pada 11 Februari 2026. Apa yang terjadi bukan sekedar pembunuhan. Itu adalah eksekusi keji terhadap pekerja sipil yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Bapak saya bukan agen intelijen. Bapak saya bukan bagian dari konflik bersenjata. Tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok separatis bersenjata seperti OPM, KKB adalah fitnah yang tidak berdasar. Bapak saya hanyalah pilot penerbangan perintis biasa, penyambung nadi kehidupan bagi masyarakat pedalaman Papua. Beliau mengantar sembako ketika warga kesulitan pangan. Beliau membawa obat-obatan ketika akses kesehatan terputus. Terbang di atas pegunungan dan cuaca ekstrim demi memastikan kebutuhan dasar sampai ke tangan yang membutuhkan. Kini beliau tak lagi pulang. Saya ulangi pemirsa, kini beliau tak lagi pulang. Tindakan brutal ini bukan hanya merenggut nyawa 2 pilot, ini menciptakan ketakutan bagi seluruh kru penerbangan perintis yang setiap hari bertaruh nyawa demi pelayanan publik di sana.
Jika pekerja sipil yang membawa logistik kemanusiaan dijadikan target, lalu siapa yang aman? Saya sebagai anaknya menuntut keadilan. Kemanusiaan tidak boleh kalah oleh teror. Negara harus hadir. Pelaku harus diusut tuntas hingga ke akar. Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada kompromi terhadap kekerasan terhadap warga sipil. Bapak saya adalah orang baik, seorang ayah yang penuh kasih, seorang pilot yang berdedikasi. Pengabdiannya tidak boleh dikaburkan oleh narasi-narasi palsu. Saya akan berusaha tegar, meski rindu ini tidak pernah benar-benar selesai. Fly high. Cinta pertamaku, hari demi hari aku belajar melepasmu agar engkau tersenyum bahagia di alam sana. Till I see you again, Bapak. Tanda pagar keadilan, kemanusiaan, Papua, dan inilah curhatan anak Kapten Egon Airawan. Curhatan anak pilot Smart Air, pemirsa. Ya, semoga ini menjadi yang terakhir kalinya peristiwa yang mencekam ini. Indonesia benar-benar aman, pelaku ditangkap, dan benar-benar evaluasi menyeluruh dilakukan. Sindo Prime, segera kembali.